Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi tentang ancaman di bidang ekonomi. Sebelum memulai pembahasan materi ini, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Arfana, Hafid, Agus, dan Ilham. Apa aja sih ancaman di bidang ekonomi? Ancaman di bidang ekonomi ada beberapa. Yang pertama ada masalah inflasi. Inflasi menjadi salah satu bagian dari ancaman ekonomi, apalagi jika kenaikan harga barang terjadi secara terus-menerus dengan mengakibatkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme pasar. Yang kedua, meningkatnya angka pengangguran. Ancaman di bidang ekonomi Indonesia yang pertama adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi berimbas juga pada bertambahnya angka kemiskinan. Tentu hal ini akan mengganggu tingkat kestabilan perekonomian negara. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk menekan tingkat pengangguran yang tinggi. Yang ketiga ada infrastruktur. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai juga bisa menjadi salah satu ancaman di bidang ekonomi. Pembangunan infrastruktur harus merata di setiap daerah, menyesuaikan pada kebutuhan daerah tersebut. Kondisi infrastruktur yang tidak merata akan membuat ekonomi tidak stabil. Yang keempat ada ketergantungan kepada barang impor. Bergantung pada barang-barang impor menjadi satu ancaman ekonomi di suatu negara. Jika barang-barang impor dari luar negeri lebih banyak beredar daripada barang dalam negeri, hal ini akan membuat terganggunya stok barang dalam negeri. Yang kelima, utang dengan negara lain. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki utang cukup besar dengan negara lain. Hal ini juga menjadi ancaman untuk Indonesia sebagai suatu bangsa. Pada tahun 2019, Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai negara dengan pendapatan kecil menengah, tetapi memiliki utang terbesar pada tahun 2019. Utang Indonesia pada tahun 2019 mencapai 5.907 triliun. Kemudian korupsi. Ancaman di bidang ekonomi terakhir adalah korupsi. Korupsi menjadi salah satu permasalahan ekonomi Indonesia yang besar. Selebih masih banyak pejabat yang melakukan tindakan pidana korupsi. Korupsi membuat melambatnya laju perekonomian negara. Yang selanjutnya penyebab atau faktor dari ancaman di bidang ekonomi. Saya serahkan kepada Hafiz. Selanjutnya adalah macam-macam faktor penyebab ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi yang tidak jelas. Faktor penyebab ancaman di bidang ekonomi adanya sistem yang tidak memiliki ketidakjelasan dalam suatu kebijakan perekonomian suatu negara. Hal ini membuat sulitnya investor menanamkan modal, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu menciptakan suatu peraturan dan kebijakan yang memang sangat cocok bagi investor. Kebijakan ini juga bisa membantu masyarakat dalam berinvestasi, sehingga pemerintahan tidak hanya mengharapkan dana asing. Cara ini mungkin akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, kondisi politik dan hukum. Bidang ekonomi suatu negara juga berkaitan dengan kondisi politik dan hukum pada negara tersebut. Jika kondisi politik suatu negara tidak stabil, hal ini akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Selain itu,
Berbagai kasus hukum jika tidak dilakukan dengan adil akan mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modal mereka di suatu negara. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi salah satu faktor ancaman ekonomi. Hal ini membuat beberapa daerah mengalami ketertinggalan dan kegiatan ekonominya terhambat, sehingga akan mempengaruhi pendapatan daerah tersebut. Ketimpangan ekonomi akan membuat masyarakat pedesaan melakukan perjualan urbanisasi ke kota-kota besar yang memiliki taraf hidup lebih layak. Disinilah pemerintahan harus membuka seluruh aktivitas ekonomi dengan sinergi atau BUMN dan perusahaan swasta agar berinvestasi di daerah tertinggal. Yang keempat, daya asing sumber daya manusia rendah. Rendahnya daya saing. Saya ulang. Yang keempat, daya saing sumber daya manusia rendah. Rendahnya daya saing sumber daya manusia dalam negeri bisa menjadi salah satu ancaman bagi ekonomi suatu bangsa. Apabila kemampuan sumber daya manusia dalam negeri tidak ditingkatkan, akan mempengaruhi pada minimnya daya serap tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Akibatnya, manusia memiliki kontribusi rendah dalam bidang ekonomi karena tidak bekerja ataupun bekerja dengan level jabatan rendah. Solusi masalah ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan skill mumpuni dan juga skill yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri saat ini, terutama dalam penggunaan teknologi industri. Yang kelima, tergantung pada negara maju. Indonesia masuk dalam negara berkembang, sehingga kondisi ekonomi akan mempengaruhi dengan gejolak ekonomi dari negara-negara maju. Bahkan kondisi politik dan hukum negara maju akan berpengaruh dengan ekonomi dalam negeri negara berkembang. Nah, itulah beberapa ancaman di bidang ekonomi dan faktor penyebabnya. Untuk terhindar dari ancaman ekonomi, pemerintahan tidak bisa bekerja sendirian. Mereka membutuhkan masyarakat untuk sama-sama membawa negara lebih maju. Disinilah perlu peran masyarakat untuk memiliki tingkat pendidikan berkualitas agar ekonomi bisa terus maju dan berkembang. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk meningkatkan skill berwirausaha, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Jika Anda sudah menciptakan lapangan kerja, kini saatnya Anda harus berpikir bagaimana bisnis Anda bisa mengurangi dampak dari ancaman di bidang ekonomi. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi dalam berbisnis. Ada cukup banyak teknologi untuk bisnis, salah satunya software akuntansi. Di Indonesia masih banyak pelaku bisnis, terutama pelaku bisnis kecil dan menengah yang belum memanfaatkan teknologi dalam bisnis mereka. Padahal keberadaan teknologi sangat dibutuhkan oleh bisnis dalam menunjang efisiensi dan efektivitas bisnis. Selanjutnya, apa? Terus bagaimana cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi? Cara mengatasi masalah di bidang ekonomi. 1. Mengatasi masalah inflasi. Inflasi merupakan kondisi di mana kenaikan harga pada umumnya berlangsung secara terus-menerus yang mengakibatkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme pasar. Hal ini yang menjadikan inflasi sebagai bentuk ancaman di bidang ekonomi dan harus segera diatasi oleh pemerintah. Beberapa hal yang menjadi langkah dalam mengatasi inflasi oleh negara diantaranya penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, menerapkan beberapa kebijakan meliputi moneter, non-moneter, dan fiskal, melakukan pengawasan pada aktivitas ekonomi warga,
menerapkan proses pendistribusian oleh pemerintah secara langsung, meningkatkan produksi oleh perusahaan. Yang kedua, mengatasi masalah infrastruktur. Salah satu ancaman di bidang ekonomi berikutnya adalah minimnya infrastruktur dalam mendukung aktivitas perekonomian di daerah tertentu. Infrastruktur yang kurang merata akan menciptakan kesenjangan ekonomi di beberapa daerah dan ekonomi menjadi tidak stabil. Lalu, bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi pada permasalahan infrastruktur? Berikut penjelasan. Melakukan pemerataan pada pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Memastikan pendanaan di bidang infrastruktur secara merata. Melakukan riset serta penyesuaian pada infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah. Yang ketiga, mengatasi permasalahan ketergantungan impor. Negara harus mengatasi permasalahan impor yang terus meningkat sehingga negara tidak perlu merasakan ketergantungan pada pemenuhan barang tertentu. Berikut cara yang bisa dilakukan dalam mengatasi ketergantungan impor. Meningkatkan produksi dalam negeri sebagai pengganti produk impor. Membuat aturan impor secara lebih ketat. Meningkatkan aktivitas ekspor. Menjaga hubungan baik antar negara. Selanjutnya yang keempat, mengatasi masalah hutang dalam negara lain. Salah satu negara yang memiliki utang dengan jumlah terbesar adalah Indonesia, sehingga menyebabkan permasalahan ekonomi pada nilai mata uang yang terus menurun. Langkah dalam mengatasinya adalah sebagai berikut. Menerapkan efisiensi di berbagai bidang. Mengadakan penggalangan dana dari seluruh warga negara Indonesia. Meningkatkan pembayaran pajak. Bekerja sama dengan pihak negara lain untuk mendapatkan donatur luar negeri. Selanjutnya yang kelima, mengatasi masalah korupsi. Korupsi menjadi permasalahan yang membuat negara seolah kesulitan dalam mengatasinya. Korupsi juga salah satu penyebab utama pembangunan ekonomi yang lambat. Untuk mengatasinya, negara bisa melakukan beberapa hal berikut. Membangun supremasi hukum secara lebih kuat. Menciptakan pendidikan berbasis anti korupsi, membangun pendidikan moral sedini mungkin, membekali diri dengan pendidikan religi secara intensif, menjaga eksistensi pada aktivis. Yang selanjutnya, keenam, mengatasi masalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi juga salah satu permasalahan ancaman yang harus diatasi oleh setiap negara. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya investasi melalui perlindungan sosial, melakukan pembangunan infrastruktur di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan kualitas pendidikan, menambah lapangan kerja, pemberian pinjaman dengan korupsi. Selanjutnya saya serahkan ke Arfana. Sekian pembahasan dari kami. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan dilekatkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.